Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ilham di Teknologic ID. Oke, untuk video kali ini saya mau buat video singkat ya, di mana saya akan membetulkan atau nge-service smartphone ini. Ini adalah Realme 5 Pro. Jadi kendala dari HP ini yaitu adalah layarnya ya. Jadi untuk fisiknya itu semuanya oke-oke aja, paling cuman lecet-lecet pemakaian wajar ya bertahun-tahun. Layarnya pun LCD-nya sebenarnya nggak apa-apa ya, masih normal-normal aja. Cuman kendalanya, ini akan saya tunjukkan. Nah, kendalanya adalah LCD-nya ngangkat ya, atau lem perekatnya itu udah lepas. Jadi antara LCD dengan housing dari smartphone ini itu udah lepas gitu ya, lemnya udah nggak ada. Nah, jadi di sini untuk servisnya sebenarnya gampang aja ya. Beda halnya kalau kalian mau servis LCD, kalau LCD-nya itu rusak, dimana kalian harus buka dulu casing belakangnya, buka mesinnya, baterainya, dan segala macamnya, baru kalian bisa lepas LCD-nya untuk penggantian. Tapi dalam kasus kali ini, LCD-nya itu nggak apa-apa, masih sehat-sehat aja. Dari LCD maupun touchscreen-nya masih oke banget. Cuman, itu tadi, kendalanya adalah adhesif atau lemnya itu udah bisa kita bilang mengering gitu ya. Mengering dalam artian jadi sifat perekatnya itu udah hilang. Ini disebabkan salah satunya adalah pemakaian jangka panjang dan juga suhu HP yang cukup tinggi tapi berkelanjutan gitu ya. Jadi HP-nya itu dalam kondisi panas tapi berkelanjutan. Sebenarnya itu juga bukan jadi salah satu alasan ya mengapa LCD HP itu bisa copot. Ya bisa aja dalam beberapa kasus memang beberapa pabrikan HP itu dia lem LCD-nya maksudnya ya. Lem LCD ataupun lem backdoor-nya itu kadang-kadang ya bisa dibilang kurang bagus gitu ya untuk jangka panjang, apalagi kalau misalkan HP-nya hangat atau bahkan panas. Jadi dia gampang lepas. Jadi kita akan langsung saja benerin buat si Realme 5 Pro ini. Pertama untuk keamanan, jadi kita akan matikan saja dulu HP-nya. HP-nya udah mati, bergetar, kita diamkan dulu beberapa saat sambil kita ambil peralatan kita. Yang pertama pastinya adalah lem. Ini adalah lem yang saya gunakan. Ini umum banget dipakai untuk servis LCD atau servis smartphone atau handphone ya. Ini adalah lem dari Zanlida. Sebenarnya mereknya banyak sih ya. Ini dari China, merek Zanlida tipe T7000. Di sini kita akan langsung lem saja. Pakai lem T7000 ini kita sebut saja ya. Jadi dia itu lemnya seperti lem pada umumnya, cuman dia mempunyai ujung yang lancip gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ujungnya itu lancip ya. Lancip dan nanti lemnya bakal keluar dari situ. Oke, HP-nya udah dalam keadaan mati dan usahakan kalau kalian mau ngelem HP itu HP-nya dalam keadaan dingin ya, jangan dalam keadaan panas gitu ya. Oke. Sekarang saya bakal buka dulu. Ini sebenarnya agak tricky ya buat ngelemnya karena kita itu harus hati-hati karena fleksibelnya itu masih kepasang di mesinnya gitu. Jadi kita kan nggak akan buka back panelnya gitu ya. Jadi di sini mungkin saya akan angkat aja dulu seperti ini. Lalu di sini saya ada prying tool metal. Di sini kita akan pakai untuk ngeganjal aja ya. Sambil kita angkat pelan-pelan gitu. Biar kita bisa masukin lem ke housingnya. Jadi akan saya lem di sekitar housingnya dan pastikan jangan terlalu banyak ya. Pastikan jangan terlalu banyak. Oke, ini akan saya contohkan aja caranya.
karena ini sebenarnya agak tricky ya, karena LCD-nya itu belum lepas sepenuhnya gitu dari housingnya. Jadi hati-hati kalau kalian mau melakukan hal ini, karena masih ada fleksibel LCD di belakang LCD-nya ini ya. Dia akan saya lem aja dikit-dikit gitu ya. Kita miringin aja kayak gini. Dan kita lem sisi-sisi LCD-nya. Nggak perlu terlalu banyak. Nah, seperti ini contohnya. Akan saya tambahkan. Ini contohnya ya. Akan saya tunjukkan. Kita fokuskan dulu. Oke, contohnya kayak gini ya. Ini kita lem tipis-tipis aja, nggak perlu terlalu banyak. Dan kita lem memutar di seluruh housing LCD-nya. Oke, ini videonya akan saya skip dulu kalau misalkan semuanya udah kelem, karena memang saya perlu posisi yang agak pas gitu ya, dan takutnya bakal mengganggu kalian nonton juga. Jadi kita bakal skip dulu aja, dan kita akan tunjukkan kalau misalkan semuanya udah kelem gitu ya. Oke, ini semuanya udah dilem ya. Ini saya masih nahan LCD-nya biar nggak gerak. Jadi sekarang kita bakal angkat LCD-nya. Dan kita luruskan dengan housingnya seperti ini. Lalu kita tekan-tekan perlahan ya. Bisa dilihat sini ada bekas lem yang keluar ya dari sisi-sisinya. Ini normal, nggak masalah. Jadi kalian akan tekan-tekan aja perlahan dulu biar lemnya agak merata. Oke, udah seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita akan pakai tools kita yang kedua, yaitu ini adalah klem LCD ya. Ini saya sudah menyiapkan ada beberapa. Ini dia klem LCD-nya. Jadi dia itu sistemnya sistem putar ya. Jadi kalau misalkan kita putar gini, dia akan mengecil gitu ya. Dan kalau misalkan seperti ini, dia akan membesar. Tergantung dari ketebalan HP yang kita miliki gitu ya. Di sini sebenarnya saya butuh 6 ya. Cuman saya kebetulan cuman punya 5, tapi nggak masalah. Jadi kita akan klem saja seperti ini. Kita akan putar perlahan, nggak usah terlalu kuat. Dan kita ke sisi ini dulu. Oke, kalau udah seperti ini jadinya gampang, ini bisa dilepas ya. Jadi enaknya dari klem LCD ini, dia itu ada dudukannya seperti ini gitu ya. Jadi dia bisa dilepas dan HP-nya bakal ngangkat seperti ini. Oke, kita akan lanjut ngeklem sisi yang lainnya. Kita akan klem, nggak perlu terlalu kuat ya, asal dia mencengkram itu udah cukup. Karena kalau kalian terlalu keras, kalian bakal melukai LCD-nya gitu ya. Kalau misalkan kekuatan tekanannya itu terlalu kuat, takutnya LCD-nya itu bakal pecah ya. Kita kencangkan sedikit. Oke, cukup. Sekuatnya aja gitu ya. Kalau misalkan dirasa diputar perlahan gini dia udah mentok, udah susah, udah cukup, nggak perlu dilanjutin lagi. Oke, untuk sisi satunya saya akan pakai di bawah aja, karena kalau misalkan di atas, di sini itu kan dia ada punch hole ya, atau teardrop di bagian sini buat kamera, dan bagian ini tuh biasanya dia tipis, dan kalau misalkan kita pakai klem dan kita nggak hati-hati, takutnya di sini tuh dia bakal pecah atau retak gitu ya. Jadi saya akan pakai di bawah aja. Nggak jadi masalah, karena bagian sini juga kita udah ketekan. Mungkin saya akan geserkan sedikit, ya atau segini juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Udah cukup banget. Oke.
Sekarang ini udah selesai, udah kita lem dan juga udah kita klem. Tinggal kita nunggu lemnya mengering, jangka waktunya itu untuk kering lem itu sekitar 3 jam. Jadi usahakan kita tetap akan ngeklem HP ini selama 3 jam ke depan. Dan sebenarnya lebih bagusnya itu untuk benar-benar kondisi kering, seperti halnya lem epoksi. Kalau misalkan lem epoksi itu kan dia ada jangka waktu keringnya sekitar 1-3 jam gitu ya. Tapi dia akan benar-benar mengeras lemnya kalau misalkan udah sekitar 10-12 jam. Oke, mungkin sekian aja videonya. Mohon maaf banget sebenarnya ada sedikit lanjutan dari percakapan barusan di video. Cuman waktu dicek footage-nya ternyata gak kerekam ya. Entah karena memang HP yang dipakai untuk merekam overheat atau storage-nya udah full. Jadi perekaman videonya tiba-tiba mati. Tapi overall, semua informasi yang ingin saya sampaikan di service untuk Realme 5 Pro itu udah semuanya diberikan ya. Seperti biasa, terima kasih udah menonton video Teknologik ID. Seperti biasa, terima kasih udah menonton video Teknologik ID. Silakan like video ini jika kalian suka, dan juga silakan subscribe channel Teknologik ID, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya untuk selalu mendapatkan konten-konten terbaru dari kita. Jangan lupa isi kolom komentar di bawah kalau kalian punya pertanyaan terkait video barusan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan ataupun request untuk konten kita selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video Teknologik ID berikutnya. Saya Ilham undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.